kepentingan dan membiarkan rakyat di seluruh dunia hidup miskin, kawan-kawan. Sehingga kepentingan utama dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, dari perbankan-perbankan internasional, lembaga-lembaga keuangan dunia adalah melakukan ekspor kapital atau mengirimkan uang dalam bentuk investasi dan utang luar negeri ke berbagai negara-negara bergantung seperti Indonesia, kawan-kawan. Mengapa demikian? Jika tidak dikirimkan ke Indonesia berupa investasi dan utang luar negeri, maka kapital yang ada di dalam dirinya akan membusuk dan akan memicu krisis yang semakin besar, kawan-kawan. Betul bahwasanya imperialisme pimpinan Amerika Serikat sekarang dihadapi dengan krisis. Kekuatan kapitalis monopoli internasional dan perusahaan-perusahaan global yang ada di dunia sedang dihadapkan dengan krisis. Tapi kita, gerakan demokratis rakyat di Indonesia dan di seluruh dunia, tidak boleh menunggu mereka mati dengan sendirinya. Kita harus memicu dan mempercepat kematian dari imperialis dan sistem kapitalis monopoli internasional, kawan-kawan. Omnibus Law Cipta Kerja juga diciptakan untuk memfasilitasi lebih besar dan membuka keran investasi dan utang luar negeri semakin luas di dalam Indonesia. Siapa yang diuntungkan jika Omnibus Law Cipta Kerja disahkan? Bukan rakyat, bukan kelas buruh, bukan kaum tani, bukan juga pemuda mahasiswa. Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan untuk memfasilitasi bisnis antara perusahaan-perusahaan internasional dengan borjuasi besar komprador di dalam negeri dan tuan tanah besar, kawan-kawan. Borjuasi besar komprador di dalam negeri dan tuan-tuan tanah besar yang ada di Indonesia adalah operator utama dari kapital monopoli yang dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan internasional. Mereka yang akan menjalankan, mereka yang akan menghidupkan kembali bisnis yang semakin hari semakin krisis di Indonesia, kawan-kawan. Apakah investasi dan utang luar negeri menjadi jawaban bagi penderitaan rakyat Indonesia? Apakah investasi dan utang luar negeri dapat meningkatkan kesejahteraan kelas buruh? Tidak sama sekali, kawan-kawan sekalian. Jika investasi dan utang luar negeri dapat mesejahterakan kelas buruh, tentu sudah sejak lama kelas buruh Indonesia dan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Karena sejak era kolonial Belanda, Indonesia sudah membukakan investasinya. Di zaman Orde Baru, Indonesia semakin memperbesar keran investasi dan utang luar negerinya. Begitu juga di era pemerintahan Joko Widodo hari ini, Indonesia terus membuka keran investasi dan utang luar negeri. Tapi faktanya kehidupan kelas buruh, kehidupan kaum tani di pedesaan tidak meningkat, kawan-kawan sekalian. Artinya, jika pemerintah bicara atau jika intelektual, akademisi, profesor-profesor bajingan yang ada di kampus-kampus berbicara investasi dan utang luar negeri adalah jawaban bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu adalah kebohongan, kawan-kawan, mengkhianati fakta sejarah lahirnya Indonesia. Beberapa hari lagi Indonesia akan memperingati 75 tahun kemerdekaannya. Betul bahwa 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia mendeklarasikan proklamasi kemerdekaannya. Tapi apa faktanya hari ini, kawan-kawan? Kemerdekaan yang telah diraih oleh perjuangan bersenjata rakyat Indonesia, oleh perjuangan bersenjata kaum tani di pedesaan, oleh perjuangan bersenjata kelas buruh di perkotaan melawan kolonialisme Belanda dan fasis Jepang pada saat itu, dipreteli dan dihianati oleh pemerintah Indonesia hari ini, kawan-kawan sekalian. 17 Agustus 2020, rakyat Indonesia menyatakan dirinya belum merdeka. Rakyat Indonesia, kelas buruh, kaum tani, dan seluruh rakyat tertindas di Indonesia sama sekali tidak merasakan sedikit pun arti kemerdekaan, kawan-kawan. Lalu, bagaimana kemudian jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, atas PHK yang terus dihadapkan terhadap kelas buruh, perampasan upah, perampasan tanah, dan ketidakpastian kerja yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, serta perampasan hak-hak demokratis rakyat lainnya? Bukan Omnibus Law jawabannya, kawan-kawan. Omnibus Law justru akan semakin panjang melegitimasi tindasan dan penghisapan yang selama ini sudah dijalankan
oleh pemerintahan Joko Widodo, kawan-kawan. Apa yang selama ini sudah dijalankan dengan menindas dan menghisap rakyat Indonesia akan dilegitimasi secara hukum oleh RUU Cipta Kerja ke depan, kawan-kawan. Bukan artinya tanpa RUU Cipta Kerja penindasan dan penghisatan di Indonesia akan hilang. Bukan, kawan-kawan. Tapi upaya kita dalam menggagalkan RUU Cipta Kerja ini adalah upaya perjuangan rakyat untuk meminimalisir, menahan sedikit demi sedikit tindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh korporasi besar kontraktor, oleh tuan tanah yang ada di pedesaan, yang diwakili oleh rezim boneka Jokowi Widodo. Yang diperlukan oleh rakyat Indonesia, yang diperlukan oleh kelas buruh dan kaum tani di Indonesia bukanlah investasi dan utang luar negeri asing, kawan-kawan, tapi investasi dari kekuatan tenaga produktif rakyat Indonesia itu sendiri, kawan-kawan. Rakyat Indonesia tidak akan pernah merasakan kemerdekaannya, kedaulatannya tanpa kaum tani yang ada di pedesaan sana terbebas dari monopoli dan perampasan tanah. Kaum buruh di Indonesia, kawan-kawan GSPI dan seluruh kelas buruh di Indonesia tidak akan pernah mendapatkan upah yang layak, tidak akan pernah mendapatkan sistem kerja yang baik jika kaum tani tidak terbebas dari sistem pertanian terbelakang setengah feodal yang ada di pedesaan. Karena itulah akar masalahnya. Kawan-kawan di sini hadir ke Jakarta mayoritas dari pedesaan, karena di desa kita tanah dirampas, karena di desa kita monopoli tanah semakin luas, karena di desa kita tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga kemudian pemuda desa dipaksa untuk menjadi buruh migran yang bekerja di luar negeri tanpa perlindungan, kawan-kawan. Itu semua akibat dari monopoli tanah yang semakin luas yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah yang ada di pedesaan, kawan-kawan. Ditambah lagi saat ini situasi krisis kesehatan akibat COVID-19 membuktikan dan membuka mata rakyat secara luas bahwa rezim Jokowi, pemerintah Indonesia tidak memiliki daya dan kemampuan apapun untuk mengatasi masalahnya rakyat. Mereka memberikan bansos kepada rakyat dengan utang luar negeri, kawan-kawan sekalian. Mereka memberikan bantuan kepada rakyat dengan pinjaman yang diberikan dari IMF, dari Bank Dunia, dan dari negara-negara besar lainnya, kawan-kawan sekalian. Mereka justru modifikasi dan mengkapitalisasi sistem kesehatan yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Mereka menggunakan rapid test untuk mengeruk keuntungan dari rakyat, menghisap rakyat semakin dalam, kawan-kawan sekalian. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah pandemi, di tengah rakyat dihadapkan dengan kematian akibat virus dan penyakit yang semakin menular di Indonesia ini, justru pemerintah menggunakan momentum tersebut untuk mengambil keuntungan demi kepentingan bisnis industri-industri farmasi besar dan bisnis industri kesehatan yang ada di Indonesia ataupun di dunia, kawan-kawan. Tidak ada secuil pun niat baik dari rezim Jokowi untuk mengatasi masalahnya rakyat, kawan-kawan sekalian. Justru rakyat dihadapkan dengan kenaikan iuran BPJS, justru rakyat dihadapkan dengan PHK, dirumahkan, biaya kuliah mahasiswa tetap harus dibayarkan di tengah situasi COVID ini, kawan-kawan. Jika ada yang protes, jika ada yang berjuang menuntut aspirasinya, dikriminalisasi, diberikan sanksi, bahkan tidak segan negara ini membunuh rakyatnya yang berjuang, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan gerakan yang konkret dari perjuangan demokratis nasional di Indonesia untuk melepaskan belenggu sistem setengah jajahan dan setengah feodal adalah mewujudkan reforma agraria sejati yang ada di pedesaan. Reforma agraria sejati menurut rakyat dan kaum tani bukanlah reforma agraria sejati yang saat ini diprogramkan oleh pemerintahan Jokowi. Reforma agraria bukan hanya bagi-bagi sertifikat. Reforma agraria bukan hanya membagikan segelintir tanah terhadap kaum tani, tapi reforma agraria adalah menghentikan dan menghancurkan ketimpangan kepemilikan tanah yang hari ini dikuasai oleh tuan-tuan tanah besar di pedesaan. Tanah harus dimiliki dan dikelola secara berdaulat oleh kaum tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Hanya dengan itu
pangan kita menjadi berdaulat. Hanya dengan itu industri nasional bisa berdiri di Indonesia, kawan-kawan. Kolektivisasi pertanian yang ada di pedesaan adalah cikal bakal dari berjalannya sistem industri dan perburuan yang lebih kolektif, yang tidak menindas dan tidak bergantung kepada modal dari berhiasi besar komprador ataupun modal dari imperialis, khususnya Amerika Serikat, kawan-kawan. Hanya itulah jawaban satu-satunya dari perjuangan demokratis nasional. Begitu juga apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari pemuda mahasiswa, yaitu mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat. Pendidikan yang ilmiah, pendidikan yang demokratis, pendidikan gratis, dan mengabdi pada rakyat tidak akan pernah tercapai jika kaum tani tidak kita bebaskan dari belenggu setengah feodal, jika pedesaan tidak terbebas dari perampasan dan monopoli tanah. Itu jawaban dari perjuangan demokratis nasional yang harus kita jalankan hari ini. Terakhir, di depan kita lagi-lagi kita dihadapkan dengan barikade kepolisian, barikade alat kekerasan negara, kawan-kawan. Ini bukan pertama kali aksi kita dihadapkan dengan penahanan, aksi kita dihadapkan dengan hadangan kawat berduri, tapi sudah berkali-kali. Bukan berarti kelas buruh, bukan berarti GSBI dan kawan-kawan gerakan rakyat di Indonesia takut menghadapi apa yang ada di depan kita, kawan-kawan. Tapi kita akan menghadapi mereka, kita akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Ketika kekuatan rakyat akan semakin membesar, karena menurut Aliansi Gerakan Reforma Agraria tidak bisa dijalankan di atas aspal ini, kawan-kawan. Tidak bisa dijalankan di atas rumput lapangan bola Senayan, kawan-kawan. Tapi reforma agraria dijalankan di pedesaan yang ada di Indonesia. Pedesaan adalah kunci kekuatan dari gerakan demokratis nasional. Pedesaan adalah kunci kekuatan dari perjuangan demokratis nasional di Indonesia. Dengan membangun kekuatan penuh di pedesaan dan memajukan secara bertahap kekuatan demokratis di perkotaan, maka niscaya rakyat Indonesia akan meraih kemerdekaan sejatinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan seluruh masa aksi dari GSBI. Sekali lagi, hormat setinggi-tingginya kepada kawan-kawan GSBI. Terbesar terus organisasi buruh yang militan, yang patriotis dan demokratis. Terbesar terus kekuatan kita di pabrik-pabrik, sehingga konsolidasi dan mobilisasi kita dalam aksi-aksi akan semakin besar, kawan-kawan sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Front Perjuangan Rakyat. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Pemimpin pembebasan Kaum tani Indonesia. sokong guru pembebasan Pemuda mahasiswa. bersama rakyat Perempuan Indonesia. bangkit melawan penindasan. Terima kasih. Terima kasih kawan Dimas. Ya, kawan-kawan mahasiswa, kami meminta kesempatan untuk menutup aksi kami. Kami akan menutup aksi kami setelah itu. Ya, kami dalam PTN Jalan 3 ingin mengajak buruh-buruh jika ingin buruh-buruh berminat untuk kita maju ke depan, kita terobos pagar ini. Bahwa jika yang berminat, kami sebagai mahasiswa akan terobos ke depan, kita akan